Kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Daniswara K. Harjono, S.A., M.H., MBA, dan kepada Bapak kami mempersilahkan. Yang terhormat pengurus, pengawas, pembina Yayasan Sabas, yang terhormat Ketua STT Setia beserta Wakil Ketua, Kaprodi, dan dosen, serta para wisudawan, wisudawati, orang tua atau wali, mahasiswa, dan undangan yang berbahagia. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Setia atas undangan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada sidang wisuda hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati STT Setia atas keberhasilan yang diraih dalam studi. Dalam kesukacitaan hari wisuda ini, saya turut mendoakan agar saudara-saudari dapat meniti karir yang gemilang di kemudian hari, serta membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sebelum saya menyampaikan orasi sebagaimana yang diminta oleh pimpinan daripada Setia, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Daniswara, saya asli kelahiran Jakarta, dan secara fungsional saya adalah guru besar bidang ilmu hukum bisnis, dan secara struktural saya adalah rektor Universitas Kristen Indonesia, yaitu Universitas Kristen pertama yang ada di Indonesia. UKI dilahirkan hampir 71 tahun yang lalu, dan UKI juga berhasil menjadi Universitas Kristen pertama yang terakreditasi unggul. Jadi itu sedikit perkenalan saya, dan saya ini sebenarnya berlatar belakang bukan hanya akademisi, tapi saya juga pelaku usaha, sudah 40 tahun, dan saya juga advokat, 29 tahun, dan belakangan ini saya menjadi arbiter di beberapa lembaga arbitrase nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, judul yang diberikan kepada saya dalam orasi ini adalah Identitas Pendidikan Kristen di Era Digital dan dalam Konteks Pluralisme di Indonesia. Perikop yang melandasi orasi saya diambil dari Roma 12 ayat 1-8. Jika mencermati judul tersebut, maka akan nampak unsur kajian tentang identitas pendidikan Kristen, kemudian era digital dan pluralisme di Indonesia. Dalam membahas ketiga hal tersebut, saya akan membagi orasi saya ke dalam 3 subbagian, yaitu yang pertama, identitas pendidikan Kristen. Kedua, pendidikan Kristen di tengah-tengah era digital. Dan ketiga, pendidikan Kristen dalam konteks pluralisme. Bagian ketiga saya anggap sangat penting, karena pluralisme adalah identitas bangsa kita. Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa dengan berbagai budaya yang berbeda. Ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dirawat. Pluralisme dapat menjadi kekuatan kita, sehingga pendidikan Kristen juga harus kontekstual, mengingat kita adalah bagian dari bangsa ini. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan peradaban umat manusia. Keduanya menjadi satu dan saling memberi pengaruh. Dapatlah dikatakan bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu bangsa atau masyarakat akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat bangsa tertentu. Dalam konteks yang lebih khusus, yaitu pada lingkup gereja, pendidikan Kristen menjadi unsur penting dalam dunia edukasi humanitas. Kita harus sadar bahwa pendidikan Kristen merupakan upaya ilahi dan manusiawi, dilakukan secara bersahaja dan berkesinambungan
untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, keterampilan, sensitivitas, tingkah laku yang konsisten dengan iman Kristen. Usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam konteks pembinaan keimanan Kristen nyata dalam pendidikan Kristen. Atas dasar itulah, maka pendidikan Kristen dipandang sebagai proses pembimbingan setiap pribadi ke dalam keputusan untuk hidup sebagai orang Kristen. Pendidikan Kristen ditujukan untuk membentuk suatu identitas, yaitu bagaimana seseorang menampilkan kualitas hidup Kristiani di tengah-tengah masyarakat dalam konteks Indonesia, masyarakat majemuk. Istilah identitas berasal dari kata Latin, idem, yang berarti sama. Sehingga ketika membicarakan identitas pendidikan Kristen, maka yang harus ditampilkan adalah sosok yang menyerupai pribadi Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa benar bahwa tugas utama pendidikan Kristen adalah untuk membuat peserta didik memiliki nilai-nilai iman dalam dirinya. Namun bagi kita di Indonesia, pendidikan Kristen yang kita maksudkan harus memberi warna dan kontekstual karena bertujuan untuk memberi kesadaran kepada peserta didik atau sama dengan pribadi Kristus adalah suatu keniscayaan. Jadi tepatlah dikatakan jika kesaksian Kristen adalah sebuah identitas dan identitas itu menjadi contoh atau conatus essendi. Ada nilai-nilai Kristen yang perlu dinyatakan dengan tegas dan bertanggung jawab. George Verwer mengatakan bahwa bersaksi atau menjadi saksi Tuhan bukan hanya tugas dan panggilan hamba Tuhan yang menempuh pendidikan teologi atau majelis gereja. Tetapi itu juga panggilan semua orang percaya atau gereja Tuhan. Orang percaya sebagai saksi dari kebaikan dan kasih Allah kepada manusia. Kehadiran Kristen di tengah-tengah dunia ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui kesaksian hidup yang ada di dalamnya. Dan pendidikan Kristen harus memberi warna dalam kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya identitas Kristen harus terlihat nyata dalam segala aspek kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, era digitalisasi telah kita masuki. Secara sederhana era ini dimaknai dengan era elektronik, di mana segala sesuatunya berjalan dengan cepat dengan bantuan teknologi. Hampir seluruh aspek kehidupan kita tersentuh oleh digitalisasi yang membuat kehidupan terlihat lebih mudah karena difasilitasi oleh teknologi. Namun demikian, apakah kita sudah benar-benar memahami apa artinya hidup dalam dunia digital? Apakah kita sudah cukup dewasa menyambut dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan arif? Teknologi digital telah terbukti memberi dampak positif bagi kehidupan umat manusia. Meskipun dampak negatifnya juga ada dan perlu diwaspadai. Era digital berkembang sangat pesat. Teknologi canggih serta akses internet yang super cepat dapat berdampak pada peradaban manusia dan membuka jalan pada digitalisasi seperti Internet of Things, cloud computing, big data, artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Teknologi digital menjadi katalisator terbangunnya sistem virtual, videophone, teleconference yang saat ini dapat dijumpai pada digital course atau pembelajaran digital. Pakar digitalisasi dari Rusia, Vladimir Apolitnov, menandaskan bahwa pada era teknologi digital sesungguhnya berkaitan dengan dominasi penggunaan teknologi digital dalam menghasilkan, memproses, mentransmisikan, menyimpan, dan memvisualisasikan informasi. Dalam era digital ada teknologi digital, di mana teknologi semacam ini tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia. Dan terbangunnya sistem otomatisasi dalam sistem komputer menjadi hal yang lumrah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, era digital yang ditandai dengan digitalisasi, transparansi, dan akses informasi yang cepat akan membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Pendidikan di era digital memiliki dua sisi mata uang,
yaitu manfaat dan tantangan yang perlu diatasi. Tantangan pendidikan di era digital antara lain penguasaan teknologi, adaptasi konten, modifikasi teknik penilaian, dan perubahan pendekatan pengajaran. Era digital juga membawa tantangan dalam interaksi sosial. Kurangnya interaksi tatap muka menyebabkan isolasi sosial. Dampak negatif era digital terlihat pada isu-isu seperti penggunaan berlebihan oleh anak-anak, risiko terpapar konten yang tidak pantas, dan dampak negatif terhadap kualitas interaksi sosial. Pendidikan agama Kristen mempunyai peran penting dalam mengatasi dampak negatif era digital melalui peningkatan spiritualitas dan moralitas anak. Integrasi teknologi dalam pendidikan agama Kristen dapat menghadirkan peluang baru seperti memperkaya konteks pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Kristen juga dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan. Era Society 5.0 menghadirkan berbagai kompetensi yang diperlukan, antara lain kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berinovasi, dan literasi digital. Para pendidik profesional harus mengembangkan kemampuan tersebut dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, era digital membawa tantangan dan peluang dalam dunia pendidikan, dan pendidikan agama Kristen harus berperan menghadapi sekaligus memaksimalkan potensi teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Bapak, Ibu, serta para wisudawan yang saya kasihi, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan penduduk paling terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan kemajemukan atau keberagaman khas Indonesia yang dihuni oleh suku bangsa, agama, dan budaya yang berbeda. Pluralisme diartikan sebagai suatu konsep yang mengakui adanya keberagaman. Keberbedaan ini seringkali diartikan sebagai ancaman karena sebagai bagian dari masyarakat kita sulit melihat perbedaan itu sebagai bagian dari kita. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Para pendiri bangsa sepakat menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia karena melihat latar belakang bangsa ini yang berasal dari berbagai suku bangsa. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Sebagai orang percaya, kita melihat bahwa kehadiran kita di Indonesia yang majemuk adalah ketetapan Tuhan Allah. Kita tidak bisa memilih untuk lahir sebagai suku dan bangsa tertentu, sebab semuanya telah diatur sebagai pilihan Allah. Penulis kitab Amsal menegaskan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Diambil dari Amsal 16 ayat 4a. Dan tentunya termasuk menempatkan seseorang ke dalam suatu komunitas dengan maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita berada di Indonesia dengan berbagai kemajemukan yang ada, maka kita sedang dalam berada pada rencana Tuhan untuk bangsa ini. Allah berdaulat dan tidak bergantung pada pihak lain dalam penetapannya. Semuanya ditetapkan menurut hikmatnya, tentunya termasuk keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk ini. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Kemajemukan bangsa Indonesia juga disebabkan hampir semua agama besar, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ada di negeri ini.
Bentuk negara kepulauan juga menyebabkan penghayatan dan pengamalan keagamaan bangsa ini lebih unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ketidakmampuan menerima perbedaan yang ada bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Bangsa kita pernah beberapa kali mengalami konflik sebagai akibat pemahaman serta penerimaan yang tidak tepat mengenai kemajemukan. Konflik yang terjadi di Situbondo dan juga di Pontianak pada tahun 1999, persoalan di Mataram pada tahun 2000, kemudian kasus di Ambon, Poso, dan Sampit, serta sejumlah hal lainnya di berbagai wilayah menunjukkan betapa rentannya persoalan pluralisme jika tidak dicermati dan ditangani dengan arif dan bijaksana. Rasul Paulus memberi nasihat penting bagi jemaat di Roma dan gereja masa kini, yaitu, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Dunia dengan kepentingan duniawi yang menyangkut kepentingan diri, materialistis, hedonis, cinta akan dosa, dan tidak takut akan Allah dan sebagainya, telah menjadi virus berbahaya bagi kekristenan. Jika memperhatikan sekeliling kita, maka ada dua sikap orang terhadap dunia ini. Yang pertama, imitasi dengan meniru kehidupan dunia. Dan yang kedua, isolasi, yaitu menjauhkan diri dari pengaruh dunia yang negatif. Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk dapat melakukan insulasi, yaitu mencegah pengaruh buruk dari dunia ini, dan sudah barang tentu filteris berbahaya bagi kekristenan. Jika memperhatikan sekeliling kita, maka ada dua sikap orang terhadap dunia ini. Yang pertama, imitasi dengan meniru kehidupan dunia. Dan yang kedua, isolasi, yaitu menjauhkan diri dari pengaruh dunia yang negatif. Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk dapat melakukan insulasi, yaitu mencegah pengaruh buruk dari dunia ini, dan sudah barang tentu filterisasi, yaitu menjaring apa yang berguna. Pada era digital juga nampak persoalan pluralitas, di mana cara berpikir yang sempit sejumlah pihak telah menyebabkan persoalan dalam bidang kajian ini. Adanya truth claim atau klaim kebenaran secara sepihak pada diri tiap-tiap pemeluk agama, unsur fanatisme yang disusul dengan hidden agenda telah menjadikan isu dan sentimen keagamaan mencuat ke permukaan dalam bentuk konflik. Belum lagi pola komoditas isu agama disampaikan. Hans Kung berpendapat bahwa agama tidak sebatas teori religius dalam pemahaman para pemeluknya. Agama harus dihayati dengan benar, sebab hal itu menyangkut attitude to life, approach to life, way of life, dan yang terpenting adalah berkaitan dengan penjumpaan dan relasi dengan apa yang disebut Rudolf Otto sebagai the holy. Identitas pendidikan Kristen dalam era digital pada konteks pluralis di Indonesia harus nyata dan berdampak. Ingatlah bahwa tujuan pendidikan Kristen kepada anak-anak gereja, yaitu agar mereka mengenal Allah sebagai pencipta dan pemerintah seluruh alam ini, dan Yesus Kristus sebagai penebus, pemimpin, dan penolong mereka, serta mengasihi sesamanya dan insaf akan dosanya sehingga mau bertobat. Ingatlah bahwa bagi orang percaya, Alkitab adalah sumber yang mendasari pengajaran dan yang berwibawa untuk semua kebenaran dan pengajaran. Meskipun Alkitab tidak sepenuhnya memberikan pengetahuan faktual tentang setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah, namun kerangka pendidikan Kristen bersumber dari buku ini. Pendidikan Kristen berdasar kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, dan Yesus Kristus sebagai pribadi yang menjadi teladan di dalamnya. Melalui pendidikan Kristen diharapkan peserta didik tercerahkan dan bahkan sampai kepada pengenalan akan Kristus. Gereja dan masyarakat umum sedang menunggu partisipasi aktif dari kita semua untuk menampilkan identitas pendidikan Kristen kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasih,
Dengan demikian, maka kehadiran Kristen di tengah-tengah dunia ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui kesaksian hidup yang ada di dalamnya. Dan pendidikan Kristen harus memberi warna dalam kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya identitas Kristen harus nyata dalam segala aspeknya. Perkembangan teknologi saat ini di era digital perlu dicermati dan baik sehingga aspek positif dapat dipakai dan bahkan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehingga memberi banyak manfaat. Ketahuilah bahwa pluralisme adalah kekayaan humanitas yang dapat menambah eratnya hubungan persaudaraan. Namun perlu mewaspadai diri sehingga tidak terjebak pada unsur negatifnya. Kiranya identitas pendidikan Kristen di era digital dalam konteks pluralisme di Indonesia dapat memberi tambah bagi pekerjaan Tuhan di Indonesia dan Tuhan dipermuliakan. Sekian orasi ini saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan negara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.